Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda, Ayah, para peserta diklat berjenjang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua dalam kondisi sehat, kondisi prima, sehingga kita mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang pendidik di pendidikan anak usia dini. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip pengembangan aspek perkembangan anak usia dini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan kenalan terlebih dahulu nih. Barangkali peserta yang hadir pada kesempatan hari ini belum ada yang kenal sama saya. Oke, baik. Saya Sofati Azizah, bisa dipanggil dengan Bu Ati. Nah, saya dari Jepara, tepatnya dari Kecamatan Pecangaan. Nah, saya sih tinggalnya di Pecangaan Kulonnya gitu ya. Nah, oke. Nomor kontak saya HP adalah 085 22971 5679. Oke, baik. Para peserta Bunda dan Ayah, demikian kenalan yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, yuk kita santai-santai dulu nih. Siapa yang di sini suka tepuk tangan? Oke, mari kita tepuk tangan bersama saya ya. 1, 2, 3. Jika hatimu senang tepuk tangan, jika hatimu senang tepuk tangan, jika hatimu senang mari kita lakukan, jika hatimu senang tepuk tangan. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Baiklah, kita masuk saja kepada materi, yaitu prinsip pengembangan aspek perkembangan anak usia dini. Nah, ngomong-ngomong soal prinsip, ada seorang tokoh besar di dunia olahraga, yaitu Bapak Muhammad Ali. Beliau mengatakan bahwa prinsip saya itu lebih penting daripada uang ataupun gelar. Nah, jadi prinsip itu ternyata buat sebagian orang itu ternyata di atas segala-galanya ya. Nah, kalau menurut panjenengan gimana nih? Apa itu prinsip? Dan apa prinsip panjenengan yang selama ini sudah panjenengan pegang? Apakah prinsip perkembangan anak usia dini yang juga sudah panjenengan ketahui? Nah, oke. Berarti Anda tepat. Kalau yang belum tahu, Anda tepat datang di pelatihan pada kesempatan kali ini. Nah, tujuan pelatihan ini adalah peserta mampu memahami tentang prinsip pengembangan aspek perkembangan anak usia dini ya. Oke, baik. Kita akan mulai yang pertama. Ada berapakah sih prinsip perkembangan anak usia dini itu? Ternyata ada 5. Yang pertama, menggunakan pendekatan tematik. Nah, yang kedua, bermakna dan menyenangkan. Yang ketiga, bersifat terintegrasi. Yang keempat, melalui bermain. Dan yang terakhir adalah berkesinambungan. Nah, dari 4 kalimat-kalimat yang sudah saya sampaikan tadi, kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan fokus dulu kepada prinsip yang pertama. Kita akan bedah, kita akan sharing bersama prinsip yang pertama, yaitu menggunakan pendekatan tematik. Kenapa sih kok harus bertema? Apa itu pendekatan tematik? Pendekatan tematik itu suatu pembelajaran yang mengaitkan berbagai bahasan dari kompetensi dasar secara terintegrasi ke dalam satu tema. Tetapi tema itu bukan merupakan tujuan pembelajaran, melainkan sebagai perluasan wawasan dalam rangka menghantarkan kematangan perkembangan anak. Nah, lalu apa manfaat tema? Yang pertama, menghubungkan bahasan satu dengan lainnya sesuai dengan cara berpikir anak. Jadi mungkin minggu lalu, misalnya di tema binatang. Di minggu lalu anak-anak subtemanya mengenal binatang berkaki 2. Nah, sekarang di minggu ini anak-anak subtemanya binatang berkaki 4. Nah, apa sih hubungan bahasan antara binatang berkaki 2 dengan binatang berkaki 4? Pasti ada hubungannya. Mungkin jika dilihat dari aspek nilai-nilai agama dan moral, sama-sama hewan itu ciptaan Allah, sama-sama kita dianjurkan untuk menyayangi ciptaan-ciptaan Allah, atau dari aspek perkembangan yang lain, pasti ada hubungannya. Nah, yang kedua, manfaat tema sebagai topik bahasan.
Topik bahasan yang dekat dan dikenal anak membuat anak lebih dapat terlibat di dalamnya. Jadi guru nanti kalau sudah punya topik bahasan yang sudah dipegang, yang sudah didapat, pasti dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar tidak gerambiang kemana-mana, fokus kepada tema bahasan tersebut. Nah, pilihlah bahasan yang di situ dekat dan membuat anak lebih ikut terlibat, kepengen terlibat di dalamnya. Bahas apa nih? Jadi ketika kita membahas binatang, tolong cari binatang-binatang yang memang dekat dengan dunia anak-anak. Jangan sampai misal dunia anak-anak tidak tahu nih binatang yang bernama misalnya citah atau macan, sebangsa macan. Kita bahas macan, tentunya anak-anak akan diam dong. Dia tidak akan tertarik ke dalam pembahasan citah karena anak-anak tidak punya pemahaman atau tidak dekat dengan yang namanya hewan citah, gitu ya. Oke, yang ketiga manfaat tema adalah menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang baru yang sudah dimiliki anak. Nah, jadi anak-anak pastinya sudah mendapatkan pengetahuan di dalam pembelajaran sebelumnya. Nah, tema saat ini yang akan digunakan anak dalam kegiatan belajarnya pasti ada hubungannya. Gunakan tema yang ada hubungannya dengan pembahasan tema-tema sebelumnya supaya anak-anak memahaminya utuh, supaya ada sinergi, supaya ada kesinambungan antara pengalaman yang dulu dengan pengalaman yang sekarang. Nah, yang terakhir manfaat tema adalah memudahkan pendidik PAUD dalam mengembangkan kegiatan belajar sesuai dengan konsep dan sarana yang dimiliki lingkungan. Nah, ini manfaat tema yang terakhir. Jadi bagi para guru, para pendidik PAUD, ini sangat penting kalau kita selalu menggunakan tema-tema dalam kegiatan belajar mengajar. Selain supaya guru itu dapat fokus, selain guru itu tidak gerambiang tadi ya dalam pembahasan tentang proses belajar anak-anak, pendidik juga mudah menentukan konsep atau mudah menentukan sarana, mudah menentukan bahan dan alat yang ditemukan di lingkungan sekitar anak. Gitu. Nah, oke. Tadi sudah menggunakan pembelajaran tematik, kita akan beralih kepada apa itu bermakna dan menyenangkan. Belajar bermakna atau meaningful learning menurut Ausubel tahun 1963 merupakan proses mengaitkan informasi atau materi baru dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif. Dengan kata lain, pembelajaran bermakna merupakan suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Jadi itulah artinya bermakna. Jadi ada proses pengaitan informasi yang lama dikaitkan dengan informasi baru sehingga informasi-informasi itu dapat menguatkan konsep-konsep yang baru juga. Jadi membentuk struktur kognitif anak yang utuh dan sempurna. Nah, lalu apa itu menyenangkan? Menyenangkan atau fun learning, pembelajaran yang dapat menciptakan suasana hangat dan menyenangkan. Jadi tanda-tandanya kalau pembelajaran itu menyenangkan adalah anak dengan sendirinya itu mau berkolaborasi, mau melaksanakan hingga tuntas, wajahnya itu berseri-seri dan selalu tersenyum. Jika ada masalah, mereka itu mampu menyelesaikan baik dengan bantuan guru maupun dia punya ide sendiri. Itu artinya menyenangkan. Oke, kita akan lanjut kepada prinsip selanjutnya adalah bersifat terintegrasi. Pembelajaran bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja ya, tetapi harus mengembangkan aspek lain, yaitu afektif dan psikomotor. Oleh karena itu, strategi pembelajaran harus mengembangkan aspek-aspek tersebut secara terintegrasi melalui kegiatan main yang akan dilaksanakan oleh anak-anak. Jadi kita jangan melulu kognitifnya yang dibangun saja. Kita bahkan melupakan ada aspek lain yaitu afektif dan psikomotor. Jadi ketiga-tiganya itu penting, maka silahkan teman-teman dalam melakukan prinsip pengembangan aspek perkembangan anak terintegrasi harus dibangun dari kegiatan permainan anak-anak. Oke, nah selanjutnya dilaksanakan
dilaksanakan melalui bermain. Ya. Kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Bermain itu apa sih? Kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi suatu kesenangan tanpa ada tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Jadi, apapun kegiatannya, bila dilakukan dengan senang, bisa dikatakan bermain. Bermain itu dapat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, kreativitas, pengetahuan, tingkah laku sosial, dan nilai moral anak. Seperti katanya Harlock di tahun 1978. Nah, lalu berkesinambungan itu apa? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkesinambungan itu artinya berkelanjutan. Nah, apa sih penjabarannya? Pembelajaran itu dilaksanakan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Baik ya, berkesinambungan sudah. Nah, lalu yang terakhir, jadi dari semua paparan yang sudah saya sampaikan ini, saya berharap tadi ada 5 prinsip perkembangan aspek perkembangan anak. Yuk kita laksanakan semua prinsip-prinsip tersebut, karena anak-anak PAUD adalah anak-anak yang berada pada periode emas. Ini adalah periode yang sangat kritis bagi anak-anak, di mana pertumbuhan yang diperoleh dalam periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan periode-periode selanjutnya, bahkan sampai dewasa, bahkan sampai tua. Karenanya periode emas ini hanya datang sekali untuk dimanfaatkan secara optimal. Jadi usia emas ini bisa dikatakan golden age. Ayo kita kembangkan, ayo kita laksanakan semua prinsip pengembangan yang sudah saya sampaikan, jumlahnya ada 5 tadi. Nah, yang terakhir sebelum kita berpisah, saya menugaskan kepada para peserta yang hadir di sini ya, buatlah tema pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lembaga di tempatnya panjenengan masing-masing. Nanti ada karakteristik tema yang bisa kita gunakan dalam menentukan tema-tema pembelajaran dalam 1 tahun ajaran. Gunakanlah tema-tema yang terdekat dengan anak sehingga anak-anak ini mampu bekerja sama, mampu terlibat, mampu berkolaborasi, dan mampu memahami secara real apa yang disampaikan oleh guru dan apa yang anak-anak dapatkan secara langsung dari proses pembelajaran. Terima kasih. Sampai di sini uraian dan pemaparan kami tentang perkembangan aspek perkembangan anak usia dini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.